Kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 1631. Ekspresi para petarung itu mengerikan. Mereka tidak bisa bergerak maju, tetapi mereka juga tidak bisa mundur. Wajah Aiden Bauer menjadi bengkak merah setelah ditampar berkali-kali. Bayangan telapak tangan besar di wajahnya mengejutkan orang banyak. Mata Aiden terus-menerus berkedut. Kau bajingan. Aku akan memberitahumu satu hal. Aku tidak peduli siapa kau, aku tidak peduli dari mana kau berasal, dan aku tidak peduli orang macam apa yang ada di belakangmu. Lebih baik kau bunuh aku sekarang. Atau, aku akan membunuh seluruh keluargamu besok. Aku, Aiden Bauer, tidak menarik kembali kata-kataku. Harvey York mendecakkan lidahnya dengan jijik. Dia kemudian mengangkat rahang Aiden dengan pistol dan menamparkan wajahnya segera setelah itu. Plak. Kau pikir aku tidak akan membunuhmu sekarang? Plak, kau berencana untuk membunuh seluruh keluargaku dengan kemampuanmu saat ini. Plak, apa aku memberimu rasa hormat? Plak, siapa yang memberimu keberanian untuk pamer di depanku? Kepala Aiden berputar liar karena tamparan yang diberikan Harvey. Dia kemudian berseru dengan marah, aku akan melakukan persis seperti yang aku katakan. Harvey menghela napas, lalu menunjukkan senyum hangat di wajahnya. Sepertinya aku masih terlalu murah hati padamu. Harvey menjambak rambut Aiden dan membantingnya ke meja marmer setelah dia selesai berbicara. Dengan suara retakan yang keras, permukaan meja terbuka retak. Aiden, yang wajahnya sangat bengkak, mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Teman wanita yang memperlakukan Harvey seperti orang bodoh sangat ketakutan sampai-sampai mereka menjadi pucat pasi. Mereka mundur beberapa langkah sambil ketakutan. Ekspresi mereka benar-benar mengerikan. Victor dan yang lainnya ingin menghentikan Harvey, tetapi Tyson Woods menghalangi jalan mereka begitu mereka melangkah maju. Pasti ini pertama kalinya Aiden dipukuli seperti ini sepanjang hidupnya. Kepalanya berdarah deras saat dia berjalan, bergoyang tanpa henti, hampir sampai pingsan. Aiden berteriak marah dengan darah menetes ke wajahnya, bajingan. Beraninya kau menghancurkan kepalaku. Apa kau tahu apa yang akan terjadi karena ini? Buk. Harvey mengangkat senjata api dan mengayunkannya ke wajah Aiden, membuatnya berteriak kesakitan sekali lagi. Mata Victor dan yang lainnya berkedut terus-menerus. Pelindung senjata Harvey terlepas. Aiden mungkin akan memiliki peluru di kepalanya jika pistol itu meledak secara tiba-tiba. Para rekan wanita itu menutupi mulut kecil mereka saat itu, berusaha mati-matian untuk tidak berteriak. Mereka tidak lagi memiliki ekspresi jijik dan sembrono di wajah mereka saat melihat Harvey, hanya ketakutan dan rasa ngeri. Harvey terus mengayunkan senjatanya ke wajah Aiden, lalu dengan tenang berkata, Aiden Bauer, kenapa kau tidak memberitahuku konsekuensi dari menghancurkan kepalamu? Kau bajingan. Kau pikir kau bisa pergi setelah melakukan ini pada kami? Aiden berseru dengan sisa kekuatan yang dimilikinya. Kami memiliki beberapa lusin saudara di sini, dan ada 100 lagi di lantai bawah. Apa kau pikir kau bisa melawan semua orang? Belum lagi kau menyeret janda itu juga. Tidak perlu bagi Aiden untuk memberikan perintah saat itu. Victor dengan cepat melakukan panggilan telepon. Kami mendatangkan 1.000 orang, tidak, 10.000 orang di sini dalam 10 menit. Aiden menggertakkan giginya. Berpikir bahwa dia berada di wilayahnya sendiri, dia menjadi berani. Bagaimana kau bahkan akan melawanku? Harvey dengan tenang memandang Victor dan yang lainnya, lalu berkata tanpa memberikan jawaban langsung, kotoran tidak berguna yang kau miliki ini tidak akan cukup untuk menghentikanku. Lagi pula, nyawa kami tidak seberharga nyawamu, Tuan Muda. Bauer, jika kau bersedia mati bersamaku, aku juga tidak keberatan. Jika bukan karena kebijaksanaan, Harvey bisa saja mengakhiri hidup mereka dengan satu tebasan untuk setiap orang. Mati bersamaku, Aiden batuk. Meskipun dia sangat memar dan kepalanya berdarah deras, tatapannya ke arah Harvey dipenuhi dengan kekesalan dan kebencian. Nak, kau pikir semuanya akan berakhir ketika kau mati bersamaku? Kalau begitu,
Izinkan aku memberitahumu ini, Longman akan mencari tahu siapa temanmu, siapa orang tuamu, bahkan anjing yang kau miliki, dan kami akan membunuh mereka semua. Bab 1632. Setidaknya 8.000 orang mencoba membunuhku, jika bukan 10.000. Sejujurnya, kau bahkan tidak ada dalam daftar. Ekspresi Harvey York tetap cuek. Tapi kau harus memikirkan cara untuk menjaga kehidupan kecilmu sekarang. Harvey mengambil cerutu Aiden Bauer di tengah ucapannya, lalu memasukkannya ke mulut Aiden untuk membungkamnya. Aiden bahkan tidak berani berteriak saat ini. Seluruh tubuhnya berkedut karena betapa menyakitkannya itu. Dia bahkan tidak bisa berbicara kembali pada saat itu. Semua pria dan wanita yang mengenakan pakaian tradisional mengedipkan mata. Mereka berpikir bahwa Harvey terlalu gila dan tidak bermoral. Di tempat seperti Mordu, beberapa orang luar benar-benar berani memprovokasi Tuan Muda Bauer sejauh ini. Sungguh sebuah lelucon. Apa hak beberapa orang udik desa ini untuk menyentuh Tuan Muda Bauer? Bocah, aku beritahu padamu, kau sudah mati karena memperlakukan Tuan Muda Bauer seperti itu. Aku akan mencabik-cabikmu. Victor bisa membayangkan ajalnya sendiri ketika melihat Aiden dalam keadaan seperti itu. Aku bersumpah demi hidupku bahwa aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos begitu saja. Seluruh kerumunan itu sengit. Krak. Harvey memegang tangan kiri Aiden dan mematahkannya dengan putaran yang kuat. Aiden berteriak kesakitan kali ini. Kedengarannya seperti babi yang disembelih. Harvey tersenyum sambil menatap Victor. Apa itu? Aku tidak mendengarmu. Bisakah kau mengulanginya? Victor gemetar karena marah. Kau bajingan. Beraninya kau mematahkan lengan Tuan Muda Bauer. Biarkan aku memberitahumu. Krak. Harvey mengangkat kakinya dan menginjak kaki kiri Aiden, mematahkannya. Apa yang kau katakan? Bicara lebih keras, katakan lebih jelas. Tubuh Aiden berkedut tanpa henti sambil melihat tangan dan kakinya yang patah. Sementara ekspresi marah Victor dan yang lainnya berubah menjadi ketakutan. Mereka tahu pada saat ini bahwa orang-orang yang tampak seperti orang desa itu sangat kejam. Mereka adalah orang-orang yang tak seorang pun berani menyinggung. Sudah selesai berbicara. Apakah giliranku untuk berbicara sekarang? Harvey menatap Aiden, yang sedang bersandar di dinding sambil berkedut tanpa henti, lalu dengan santai bertanya, kau keberatan memberitahuku siapa yang memiliki keputusan terakhir di sini hari ini? Aiden gemetar saat melihat tatapan Harvey. Dia tahu bahwa jika dia terus mengoceh, lengan dan kakinya yang lain akan patah. Tidak peduli betapa enggannya perasaan Aiden, tidak peduli berapa banyak pejuang yang dia miliki di sini, dia tahu bahwa tidak ada dan tidak ada yang bisa melindunginya dari Harvey. Jika Aiden terus menjadi arogan, akhir hidupnya akan sengsara. Dan dari tatapan acuh tak acuh Harvey, Aiden mencium bau kematian. Aiden percaya bahwa jika Harvey mau, dia bisa dengan mudah mematahkan leher Aiden. Aiden menyerah dan berhenti berjuang saat ini. Dia masih memiliki seluruh kehidupan di depannya untuk menikmati semua keagungan dan kekayaan dunia. Mengapa dia mati di sini hanya untuk pamer? Dia tidak bodoh. Sekarat adalah sekarat. Apakah ada orang yang akan membalas dendam untuknya adalah masalah lain sepenuhnya. Selain itu, adik bungsu Aiden bahkan mungkin memberikan jutaan dolar sebagai hadiah jika dia mati di sana. Pada saat ini, Aiden mengerti apa yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dia menyeka darah dari mulutnya dengan tangannya, lalu diam-diam berseru, "Ya." Plak. Harvey mengayunkan punggung tangannya ke wajah Aiden. Kau belum makan hari ini. Bicara lebih keras. Aiden akhirnya menyerah. Dia dengan keras berseru, "Ya. Kau memiliki keputusan akhir. Aku menyerah." Bab 1633. 5 menit berselang, sebuah mobil Toyota tanpa plat nomor diparkir dengan arogan di depan pintu masuk klub. Tyson Woods dan yang lainnya membawa Rahel Hardy ke dalam mobil. Harvey York menyeret Aiden Bauer, yang tidak berbeda dengan anjing mati, dan menyusul ke samping mobil. Setelah Aiden dilemparkan ke dalam bagasi,
Harvey kemudian melihat ke belakang dan berkata dengan tenang, Tuan Muda Bauer akan cukup untuk mengirim kita pergi. Yang lain harus tinggal di sini selama 2 jam lagi. Setelah 2 jam, Tuan Muda Mo akan kembali. Jika aku melihat seseorang membuntuti kami di belakang, aku akan mematahkan lengan Aiden. Jika ada 2 yang tersisa, aku akan mematahkan kedua anggota tubuhnya. Jika ada 3, maka aku minta maaf, aku harus mematahkan lehernya setelah. Setelah Harvey selesai berbicara, dia masuk ke dalam mobil dan menurunkan kaca jendela sambil melambaikan tangannya ketika mobil itu pergi. Di tengah malam, Victor dan yang lainnya mengertakkan gigi, dan mata mereka berkedut. Tidak ada yang berani mengejar Harvey dan yang lainnya. Karena mereka tahu bahwa orang desa itu pasti akan melakukan apa yang mereka katakan. Setelah 2 jam, George Sabel menendang pintu sebuah rumah pertanian di dekat garis pantai Mordu. Mereka sudah menetap di sini sebelumnya. Mereka membeli tempat itu sebelumnya. Setelah berjalan ke aula rumah pertanian, Old Niner melemparkan Rahel ke sofa sementara Tyson melemparkan Aiden ke sudut ruangan setelah membawanya masuk. Saudaraku, aku sudah mengeluarkanmu dengan selamat. Apa tidak apa-apa jika aku pergi sekarang? Mata Aiden berkedut deras. Kami hanya mencoba bertahan di sini. Jika kau membiarkanku hidup, kita akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk bekerja sama di masa depan. Jika ada yang mati di sini, itu tidak akan baik bagi siapapun yang terlibat. Aku akan membunuhmu jika kau mengatakan omong kosong lagi. Aiden langsung terdiam setelah Harvey berbicara dengan nada tenang. Dia bahkan tidak berani bernapas. Harvey berjalan ke sisi sofa dan dengan santai memeriksa denyut nadi Rahel, lalu memberi isyarat kepada Tyson untuk menekan tenggorokannya. Rahel mulai terengah-engah setelah beberapa saat, lalu memuntahkan semua obat-obatan dan alkohol yang dia konsumsi malam itu. Dia sadar kembali segera setelah itu, tapi dia masih lemah. Dia bahkan tidak bisa berdiri. Dia tidak mengenali Tyson dan yang lainnya, tapi dia gemetar setelah melihat Harvey dari dekat. Itu kau, Harvey York. Aiden, yang duduk di sudut, sedikit membeku. Nama itu sepertinya cukup familiar baginya, tetapi dia tidak bisa mengingat dari mana dia mendengarnya. Harvey York, beraninya kau masih muncul di depanku. Rahel berjuang untuk duduk tegak saat ini, lalu mengepalkan tinjunya yang seringan angin. Aku akan membunuhmu. Harvey bahkan tidak bisa repot-repot mengangkat tangannya. Dia membiarkan Rahel memukulnya dan tertawa terbahak-bahak. Murid terbaik Oliver Bauer, kau bahkan tidak bisa membunuh semut dengan kekuatan seperti ini. Apa yang membuatmu berpikir bahwa kau benar-benar bisa membunuhku? Apa kau mati otak atau semacamnya? Aku akan membunuhmu. Aku akan membalas dendam untuk guruku. Rahel dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan saat dia terus-menerus melemparkan pukulannya. Sayang sekali setelah dilumpuhkan oleh Harvey, dia ditinggalkan dengan gerakan kosong. Dia bahkan tidak memiliki sedikit kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Pukulannya hanya terasa seperti menggelitik saat itu. Harvey bahkan tidak perlu repot-repot melawan. Dia takut dia akan membunuhnya dengan satu tamparan di wajahnya. Rahel membalas dendam untuk gurunya. Aiden tiba-tiba merasa merinding setelah dibingungkan beberapa saat. Lalu dia ingat, Harvey York adalah pria legendaris yang melumpuhkan ayahnya sendiri dan orang yang sama yang membunuhnya juga. Aku sudah selesai. Wajah Aiden menjadi pucat. Pria ini membunuh ayahnya bahkan dengan status dan kekuasaan tinggi yang dimiliki ayahnya. Jika Harvey ingin membunuh seseorang dengan kungfu lumpuh seperti Aiden, itu akan semudah meminum air. Mengabaikan Aiden yang membayangkan ketakutan terdalam di benaknya, Harvey menatap Rahel dengan penuh rasa ingin tahu. Tidak buruk, kau masih memiliki rasa kebenaran dalam dirimu. Bahkan ketika kau sudah sengsara seperti ini, kau masih mencari cara untuk membalaskan dendam gurumu. Tapi sayang sekali kau tidak secerdas itu. Bab 1634. Apa katamu? Rahel Hardy menggigil karena marah.
Dia ingin melompat dan mencekik Harvey York sampai mati, tetapi kemudian dia tidak berdaya pada saat itu. Harvey York, kau bisa membunuhku, tapi jangan berani menghinaku. Tapi bukankah kau bodoh? Harvey bertanya dengan tenang. Jika kau benar-benar menggunakan kepalamu dan memikirkannya, aku bisa saja membunuh Oliver Bauer jika aku benar-benar menginginkannya. Mengapa aku harus menyia-nyiakan usaha berlebih? Dan dengan status dan kekuatannya, apa kau benar-benar berpikir dia sepadan dengan waktuku untuk dibunuh? Apakah dia bahkan layak? Tidak. Harvey menunjukkan kepastian di wajahnya. Selain itu, dia tidak hanya menyemburkan omong kosong. Yang disebut pemimpin Longmen cabang Mordu, Oliver, mungkin tampak tinggi dan perkasa di mata orang lain, tetapi dia bukan apa-apa bagi Harvey. Mendengar bahwa Oliver tidak layak di mata Harvey, Rachel gemetar. Tubuhnya lemas tak lama kemudian, dan dia berlutut di sofa. Dia sudah memikirkan situasinya dalam beberapa hari terakhir. Jika Harvey ingin Oliver mati, dia bisa saja membunuhnya di tempat tanpa menghabiskan lebih banyak usaha. Sungguh memalukan bahwa Rachel dibutakan oleh kebencian ketika dia pergi untuk membalas dendam. Tidak mungkin dia bisa melihat kebenaran. Diingatkan bahwa dia dilumpuhkan oleh Harvey, Longmen cabang Mordu juga dalam kekacauan penuh. Rumor juga mengatakan bahwa Josh Watt, yang menyebabkan masalah Harvey, hanya memiliki kepala yang tersisa. Memikirkan semua ini, Rachel terkekeh pada dirinya sendiri dengan frustrasi. Harvey kemudian melanjutkan berbicara dengan tenang, mari kita tidak membicarakan masa lalu, dan sebaliknya, mari kita bicara tentang hari ini. Kau tahu betul bahwa jika aku tidak menyelamatkanmu, kau akan menjadi milik orang lain sekarang. Talenta terbaik berakhir lebih buruk daripada babi dan anjing. Apa ini benar-benar yang kau inginkan? Harvey menunjuk Aiden, yang duduk di pojok. Aiden menggigil, lalu dengan cepat menjawab, kakak, bukan aku. Aku memang minum sedikit, tapi aku hanya sedikit mabuk. Aku sangat menghormatimu. Aiden merasa seperti dia sudah selesai pada saat ini. Dalam keadaan seperti itu, akan mudah bagi Rachel, yang tidak memiliki kekuatan apapun, untuk membunuh Aiden. Rachel mengabaikan Aiden dan memelototi Harvey, lalu berkata dengan ekspresi sedingin es, aku tidak memintamu untuk menyelamatkanku. Harvey dengan tenang menjawab, kau tahu betul apakah kau memintaku atau tidak. Bahkan jika kau tidak mau mengakuinya, kau masih berutang padaku. Tapi ngomong-ngomong, ini bukan masalah besar. Aku merasa masalah ini bukanlah sesuatu yang harus dibicarakan oleh murid terbaik kepadaku di sini. Bukankah seharusnya kau mengatur ulang Longmen cabang Mordu secepat mungkin? Jika kau melakukan itu, kau akan memiliki kekuatan yang tepat untuk datang kepadaku untuk membalas dendam atau mencari perlindungan, kan? Tapi sayangnya, kau berakhir seperti ini. Setelah mendengar kata-kata Harvey, wajah Rachel yang dipenuhi amarah menjadi sedih, lalu beberapa saat kemudian berubah menjadi sangat tidak berdaya. Kau pikir aku tidak ingin mengatur ulang Longmen cabang Mordu secepat mungkin? Kau pikir aku tidak ingin mencari perlindungan? Kau membuatku lumpuh, ingat. Sekarang, aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membunuh seekor burung. Bagaimana mungkin aku bisa mengendalikan Longmen cabang Mordu? Hanya kekuatan yang dihormati di dalam Longmen. Apa kau benar-benar berpikir bahwa orang hanya akan mendengarkanku karena aku adalah murid terbaik? Aku tidak bisa begitu saja naik peringkat karena itu. Jika itu masalahnya, lalu mengapa menurutmu Aiden memaksakan dirinya padaku? Rachel histeris saat itu. Dia putus asa, dan dia benar-benar tidak berdaya. Dia memang bekerja keras sejak awal. Dia bahkan meminta untuk memilih pemimpin cabang baru dan memilih untuk tidak menjadi salah satu. Tapi tidak ada gunanya. Rachel, yang lumpuh, hanyalah lelucon di mata semua orang. Banyak orang yang mendambakan bagian yang dia miliki dan tubuh yang dia miliki. Dia mencari bantuan kemana-mana, mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Tapi meski begitu, dia hampir dilecehkan oleh Aiden malam itu. Dan semua ini terjadi karena dia tidak berdaya. Jika tidak,
Siapa yang berani melakukan hal seperti itu padanya? Bab 1635, Harvey York, kenapa kau masih mempermalukanku bahkan setelah semua ini? Rasa pencapaian apa yang kau dapatkan ketika kau mempermalukan wanita lumpuh sepertiku? Atau apa kau tertarik untuk memiliki tubuhku juga? Lakukan sesukamu kalau begitu. Jika kau tidak menginginkan semua ini, maka tolong biarkan aku pergi. Wajah Rahel Hardy menjadi pucat saat dia mengucapkan kata-katanya dengan lemah. Harvey kemudian dengan tenang menjawab, "Maaf, kau terlihat cantik dan memiliki tubuh yang bagus, tetapi aku tidak tertarik. Adapun semua yang terjadi malam ini, aku tidak akan mengatakan bahwa itu sebenarnya memalukan. Aku juga tidak menyelamatkanmu demi bersikap baik, tapi aku merasa kau berguna bagiku. Aku katakan padamu, jika kau bekerja untukku mulai hari ini dan seterusnya, aku akan membantumu pulih." Harvey York, kau melewati batas. Kau, Rahel gemetar karena marah ketika dia mendengar Harvey memintanya bekerja untuknya, tetapi dia membeku setelah beberapa saat. "Apa katamu, kau akan membantuku pulih? Bagaimana ini mungkin?" Dia bertemu banyak dokter dan profesional setelah kembali ke Mordu, tetapi tidak ada yang bisa membantunya pulih. Ada seorang biarawan tua yang mengatakan bahwa hanya seorang profesional yang setidaknya setara dengan dewa perang yang bisa membantu. Tapi hanya ada beberapa dewa perang di negara H, dan status mereka sangat tinggi. Mereka bukan seseorang yang bisa dimintai bantuan oleh Rahel begitu saja. "Jika aku bisa melumpuhkanmu, aku juga bisa membantumu pulih. Tentu saja, tidak ada makanan gratis yang turun dari langit. Aku akan membantumu sembuh. Tetapi kau harus menjadi bawahanku, antekku dengan sukarela. Kau menggigit siapapun yang aku minta, dan kau melakukan apapun yang aku suruh. Tentu saja, kau dapat yakin bahwa aku tidak hanya mempermalukanmu, aku hanya merasa bahwa kau adalah alat yang aku perlukan saat ini. Pikirkan tentang itu, setelah hari ini, tidak akan ada lagi kesempatan seperti ini. Kau bisa membantuku sembuh." Tubuh Rahel bergetar hebat, tatapannya ke arah Harvey dipenuhi dengan kebingungan. Setelah kehilangan kekuatan yang dimilikinya, seseorang akan mengerti betapa mengerikannya kekuatan itu, dan karena Rahel hanyalah ibarat ikan yang siap dipotong tanpa kekuatannya, seorang wanita yang akan diganggu tanpa akhir, kesempatan seperti ini memang akan hilang jika dia tidak mengejarnya. Rahel menjadi tenang segera setelah itu, lalu menggelengkan kepalanya. "Harvey York, aku akui bahwa aku tersentuh. Aku juga tidak keberatan menjadi antek seseorang. Tapi aku sudah bersumpah untuk bersama Longman sampai akhir yang pahit sejak aku mengasah kemampuanku sejak hari pertama. Aku tidak takut surga atau neraka, tetapi satu-satunya orang yang aku layani dan takuti adalah seseorang dari dalam Longman. Hanya penguasa Longman itu sendiri atau pemimpin cabang yang bisa menggerakkanku. Orang lain tidak berhak membuatku berlutut, bahkan jika kau memiliki kekuatan yang luar biasa, Harvey York. Bahkan jika kau memiliki kemampuan untuk membantuku pulih. Tapi kau tidak bisa mempermalukanku, dan kau juga tidak berhak membuatku berlutut." Bahkan pada titik ini, Rahel masih memiliki harga diri dan martabatnya. Dia tidak akan pernah mengkhianati kesadarannya sendiri, bahkan demi pemulihan. Harvey memperhatikan Rahel dan mengangguk, lalu membuang lencana yang tampak seperti kristal tetapi sebenarnya tidak. Dia kemudian dengan tenang berkata, "Kalau begitu kau harus berlutut." Rahel secara naluriah melihat lencana itu, dan kemudian dia menggigil. Aiden Bauer juga menoleh dan terkejut melihat pemandangan itu. Pemimpin Longman cabang Mordu. Bab 1636, bagaimana mungkin, bagaimana pemimpin Longman cabang Mordu adalah Harvey York? Bahkan jika Oliver Bauer tidak mati karena dia tetap terlibat dalam pembunuhannya. Dari sudut pandang lain, Harvey seharusnya menjadi musuh Longman cabang Mordu. Rumor itu benar tentang siapapun yang membunuh Harvey akan menjadi pemimpin cabang berikutnya. Tapi mengapa Samuel Bauer membiarkan dia menjadi pemimpin cabang? Rahel Hardy memegang lencana di tangannya, lalu memandangnya dengan baik. Dia kemudian menyadari bahwa itu benar dan lencana itu asli. Bagaimana ini bisa terjadi?
Ini benar-benar lencana pemimpin cabang? Orang yang memegang ini seharusnya adalah pemimpin Longmen cabang Mordu. Longmen cabang Mordu akan mengikuti semua perintah, dan pengkhianat akan dibunuh tanpa ampun. Tapi kenapa ini? Rahel bergumam pada dirinya sendiri. Ekspresinya berubah panik pada saat itu. Aiden Bauer tidak percaya sebelumnya. Tapi setelah melihat ekspresi Rahel, dia menyadari sesuatu. Harvey benar-benar pemimpin Longmen cabang Mordu. Perasaan konyol muncul di benak Aiden pada saat yang tepat. Orang-orang di Longmen cabang Mordu berjuang mati-matian untuk posisi pemimpin cabang, tetapi posisi itu sudah kokoh. Dan Aiden sebenarnya menantang pemimpin cabang itu sendiri. Pada saat ini, Aiden merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Ini tidak mungkin, aku sudah selesai. Aku tidak tertarik menjadi pemimpin Longmen cabang Mordu. Harvey menunjukkan ekspresi acuh tak acuh. Tetapi Samuel datang kepadaku dan bahkan memohon padaku untuk memiliki posisi itu. Aku setuju, jadi aku datang ke Mordu. Aku ingin membunuh setengah dari orang-orang di Longmen cabang Mordu seperti bagaimana aku membunuh seluruh keluarga Watt. Orang-orang yang mengikutiku akan makmur, sementara yang lain akan mati. Tapi karena aku bertemu dengan murid terbaik sebelumnya, seharusnya tidak terlalu menjadi masalah bagimu untuk membantu mengatur ulang Longmen cabang Mordu untukku. Jadi, apakah kau akan membantu atau tidak? Maukah kau memberiku hidupmu dan menjadi antekku? Atau apa kau akan terus menjadi keras kepala? Nada bicara Harvey tenang dan damai pada saat itu. Dia tidak punya niat untuk menekan Rahel. Cara terbaik untuk membujuk seseorang adalah dengan membuat seseorang menyerah dengan sukarela. Jika tidak, akan ada masalah di kemudian hari. Ekspresi Rahel berubah panik, lalu dengan cepat menghempaskan lututnya ke lantai. Senang bertemu dengan Anda, pemimpin cabang. Mulai hari ini dan seterusnya, hidupku adalah milik Anda, pemimpin cabang. Aku akan menggigit siapapun yang Anda minta untuk aku gigit. Dan aku akan melakukan apapun yang Anda minta. Rahel tidak punya pilihan lain. Dia tidak akan memiliki kesempatan untuk pulih jika dia tidak mengikuti Harvey dan menjadi anteknya. Dan dengan cara Harvey melakukan sesuatu, dia benar-benar akan mengisi sungai dengan darah Longmen cabang Mordu jika dia mau. Keluarga Bauer dapat dengan mudah dihancurkan hanya dengan lambaian tangannya juga. Apakah itu untuk dirinya sendiri atau Longmen? Dia harus menjual hidupnya kepada Harvey. Tidak ada pilihan lain. Kenyataannya, Rahel sudah menyerah begitu dia melihat lencana itu. Baiklah, mulai hari ini dan seterusnya, kau akan menjadi bawahanku. Aku akan memperlakukanmu seperti aku memperlakukan Tyson Woods dan yang lainnya. Harvey berbicara dengan nada tenang. Tetapi dia tidak menyebutkan kepada Rahel konsekuensi dari mengkhianatinya. Rahel gadis yang cerdas, dia tidak akan melakukan hal bodoh. Rahel kemudian menjawab dengan penuh hormat, "Terima kasih, pemimpin cabang." Harvey berbalik dan berkata dengan tenang, "Ikutlah denganku. Aku akan membantumu sembuh." Bab 1637 melihat Harvey York dan Rahel Hardy masuk ke sebuah ruangan. Aiden Bauer menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa seseorang yang lumpuh akan dapat pulih. Dia berpikir bahwa semua ini hanya lelucon besar. Tapi setelah setengah jam, Aiden terkejut. Harvey dengan santai berjalan keluar ruangan. Tapi Rahel telah mendapatkan kembali kepercayaan diri dan aura yang dia miliki di masa lalu. Dia hanya menunjukkan sisi dirinya ini ketika dia masih menjadi talenta teratas dari Longmen cabang Mordu. Rahel berjalan menuju tengah aula dan melemparkan tinjunya ke meja kayu merah. Meja itu kemudian meledak dan hancur berkeping-keping. Kekuatanku kembali, benar-benar kembali, aku kembali. Air mata mengalir di wajah Rahel seperti air terjun ketika dia melihat pemandangan itu. Seorang wanita lumpuh seperti dia berubah menjadi jenius berbakat sekali lagi. Ini adalah kembalinya talenta terbaik yang legendaris. Bahkan Aiden terkejut dengan pemandangan itu. Dia tahu betul tentang luka Rahel. Dokter terkenal yang tak terhitung jumlahnya telah mengatakan bahwa hanya seseorang yang setidaknya setara dengan dewa perang yang dapat membantu Rahel pulih. Dan Harvey bisa membantunya pulih begitu saja.
Ini berarti bahwa Harvey sendiri setara dengan dewa perang. Pada saat ini, pikiran Aiden bergulir. Rahel Hardy, Tyson Woods, dan yang lainnya juga akan mendukungmu mulai hari ini dan seterusnya. Harvey dengan santai duduk di sofa. Aku tidak peduli bagaimana kau melakukannya, tetapi aku ingin semua longmen cabang Mordu berada di bawah kendaliku dalam waktu seminggu. Aku tidak peduli apakah itu Justin Walker atau Drew Shelton. Beritahu mereka untuk mundur atau bergabung dengan Josh di kuburannya. Aku tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk masalah ini. Aku berharap setelah seminggu, hanya suaraku yang akan terdengar sebagai pemimpin longmen cabang Mordu. Rahel melipat tangannya dan menjawab, yakinlah, pemimpin cabang, aku akan melakukan apa yang Anda katakan. Aku bahkan tidak butuh seminggu. Aku akan menyelesaikan setiap masalah untuk Anda hanya dalam 3 hari. Melihat kepercayaan diri Rahel, Harvey mengangguk. Kalau begitu, mari kita mulai dengan Tuan Muda Bauer. Bersamaan dengan tatapan Harvey, Tyson kemudian melemparkan pedang ke depan Rahel. Rahel segera memahami tugas itu, bahwa Harvey ingin dia menunjukkan kesetiaannya dengan membunuh Aiden. Aiden menggigil ketakutan. Dia tahu apa yang ada dalam pikiran Harvey juga, tapi dia tidak ingin mati pada saat itu. Aiden diberkati dengan ide tepat pada saat ini. Dia melompat dan mulai membenturkan kepalanya ke tanah tanpa henti. Pemimpin cabang York, tolong dengarkan aku. Saudari Rahel adalah talenta terbaik kami di longmen cabang Mordu. Justin dan yang lainnya bahkan tidak bisa dibandingkan dengannya. Yang paling penting adalah mereka semua mengira dia cacat. Mereka hanya berpikir untuk mendominasinya, bukan bagaimana membela diri melawannya. Jika aku mengumumkan bahwa saudari Rahel ada di tanganku dan siap untuk mentransfer semua 50% sahamnya dari grup Kaizen kepadaku, Justin dan yang lainnya pasti akan memprotes. Kalau begitu, aku akan bisa mencari alasan untuk bernegosiasi dengan mereka. Ketika saatnya tiba, semua orang penting dalam longmen cabang Mordu akan muncul di negosiasi. Kita dapat mengalahkan mereka semua sekali dan untuk selamanya. Kita akan bisa membunuh yang jahat di sana dan seterusnya. Dengan saudari Rahel dan aku hadir di sana, mereka bahkan tidak akan berani menimbulkan masalah. Karena saudari Rahel akan bisa mewakili generasi muda longmen itu sendiri, sementara aku bisa mewakili keluarga Bauer. Dengan kami berdua, kami akan segera mengambil kendali penuh. Dan aku, Aiden Bauer, akan melakukan apa saja untuk melayani pemimpin cabang York. Bab 1638. Harvey York sedikit menyipit sambil menatap Aiden Bauer, yang terus-menerus menyembah. Dia tidak menyangka playboy kaya raya ini bisa membuat rencana konstruktif seperti ini. Ide ini tidak buruk sama sekali. Aku akan dapat menangani semuanya sekaligus dengan ini. Aku akan bisa mengejar petinggi terlebih dahulu sebelum orang lain. Jika aku berurusan dengan mereka terlebih dahulu, bawahan mereka tentu saja mematuhiku. Tuan Muda Bauer, itu ide yang bagus. Harvey perlahan berjalan ke depan dan memelototi Aiden. Tapi kaulah yang berteriak tentang bagaimana kau akan membunuh seluruh keluargaku. Apa kau benar-benar berpikir bahwa aku akan mempercayaimu? Aiden menerkam ke depan dan memeluk kaki Harvey, lalu berkata sambil menangis, pemimpin cabang York, semua ini salahku sebelumnya. Aku tidak tahu siapa Anda. Aku tidak akan berani membuat Anda kesulitan lagi. Aku juga tidak akan berani membalas dendam pada Anda. Tolong beri aku kesempatan. Aku dengan senang hati akan menjadi antek Anda. Tidak, tidak, tidak. Aku bahkan akan menjadi anjing Anda. Aku akan menggigit siapapun yang Anda minta. Aku berjanji bahwa aku akan 100 kali lebih patuh daripada Rahel. Tidak, 1000 kali lebih patuh. Aiden, pada saat ini, tidak memiliki sikap tidak bermoral dan memberontak seperti yang dia miliki sebelumnya. Hanya rasa takut yang memenuhi pikirannya. Ekspresi Rahel Hardy mengerikan. Dia tidak berpikir bahwa Aiden akan menjadi tidak tahu malu ini. Reputasi Oliver benar-benar ternoda olehnya. Harvey tertawa kecil. Orang lain di luar sana mengatakan bahwa akulah yang membunuh ayahmu. Apakah kau tidak memiliki kebencian terhadapku? Puff, dia tidak berhak mengotori tangan Anda. Jika Anda ingin membunuhnya, Anda bahkan tidak akan membuatnya serumit ini.
Itulah mengapa aku tidak mempercayai apa yang disebut rumor itu, Aiden menjawab dengan senyum di wajahnya. Harvey kemudian melanjutkan berbicara, "Yah, apa kau benar-benar siap menjadi anjingku? Tentu saja, aku seorang profesional dalam hal ini." Aiden menahan rasa sakit dari lengan dan kakinya yang patah dan berlutut di tanah, lalu mengulurkan tangannya seolah-olah dia adalah seekor anjing yang mengibaskan ekornya. Guk guk guk, Harvey terkekeh setelah melihat pemandangan itu. Playboy kaya itu biasanya akan melihat diri mereka tinggi dan perkasa, berpikir bahwa mereka adalah raja dunia, melakukan apapun yang mereka inginkan dan berpikir bahwa tidak ada yang berani menyentuh mereka. Aiden, di sisi lain, tahu bagaimana bermain dengan situasi. Dia juga pria yang tidak tahu malu, bahkan akan benar untuk mengatakan bahwa matanya yang jeli telah menemukan kesempatan untuk menebusnya. Karena menjadi bawahan Harvey berarti Aiden pasti akan memiliki posisi sebagai pemimpin keluarga Bauer. Rachel tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan keras, "Memalukan." Aiden mengabaikan Rachel dan terus menatap Harvey sambil berusaha lebih menyenangkan dia. "Pemimpin cabang York, Anda harus memiliki aku. Anda akan segera mengetahui bahwa aku adalah anjing yang sangat berguna. Pikirkan saja, Saudari Rachel bisa membantumu menangani Longman cabang Mordu, tapi itu buang-buang waktu. Jika aku membantunya, itu akan lebih cepat dan lebih efisien. Selain itu, baik keluarga Bauer dan grup Kaizen memiliki sumber daya dan kekuatan yang sangat besar. Anda bisa membunuh seluruh keluarga Bauer dan mencari orang lain untuk mengambil alih perusahaan, tapi itu juga membuang-buang waktumu. Aku berbeda, aku dapat menghemat lebih banyak waktu dan mengawasi saudari Rachel untuk Anda. Jika dia melakukan sesuatu yang aneh yang bertentangan dengan Anda, aku akan menjatuhkannya untuk Anda juga. Yang paling penting adalah Longman juga mewakili kekuatan pemerintah dari dunia bawah. Mereka tidak bisa begitu saja melakukan sesuatu yang ilegal, mereka harus mematuhi hukum. Tapi aku berbeda, aku seorang playboy kaya, aku akan melakukan apapun yang aku inginkan. Orang-orang seperti aku dapat membantu Anda melakukan banyak hal. Apa aku salah? Membuat aku hidup jauh lebih baik daripada aku mati? Aiden menutupi wajahnya saat dia terus-menerus berusaha menjual dirinya sendiri. Bab 1639 awalnya, Harvey berencana untuk membiarkan Rachel membunuh Aiden sebagai janji padanya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Aiden masih memiliki wawasan dan visi seperti itu. Tetapi, Aiden benar. Bahkan jika Rachel sepenuhnya menyerah pada Harvey, kematian Oliver akan tetap menjadi duri di antara mereka berdua. Mungkin dia tidak akan melakukan apapun dalam keadaan normal, tetapi dia mungkin kehilangan kendali pada saat-saat kritis. Solusi terbaik adalah memiliki satu orang lagi di sampingnya, misal seperti Aiden Bauer. Dengan cara ini, mereka dapat memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain. Lagi pula, Rachel hampir diperkosa oleh Aiden. Harvey sangat yakin bahwa mereka berdua tidak akan pernah menjadi tim yang baik. Menarik ekspresi penuh arti muncul di wajah Harvey saat dia memikirkan hal ini. Dia dengan santai mengeluarkan pil dari tubuhnya dan melemparkannya ke tanah, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan memberimu kesempatan untuk menjadi antekku. Aku dapat mendukungmu sebagai kepala keluarga Bauer. Kau akan mengelola grup Kaizen untukku dan membantuku mengendalikan kekuatan mereka di Mordu. Meskipun, aku berharap pihak lain memiliki kesetiaan mutlak. Aku mendapatkan pil ini di Xinjiang Selatan di tahun-tahun awalku. Setelah memakannya, hatimu akan dilahap dan pada akhirnya kau akan menghadapi kematian yang tragis jika kau tidak mendapatkan penawarnya dalam waktu 1 tahun. Tetapi jika kau makan penawarnya setahun sekali, pil itu tidak akan membahayakanmu, bahkan bisa memperpanjang umur dan menguatkan tubuh. Tidakkah kau menginginkan sesuatu yang begitu indah?" Aiden berbaring di tanah, melahap pil itu seperti anjing, dan menelannya. Dia kemudian menyeringai dan berkata, "Terima kasih telah memberiku obat, Tuan. Dengan ramuan ini, aku bisa merasakan bahwa tangan dan kakiku menjadi jauh lebih baik. Aku dapat bekerja untuk Anda segera dan mengintegrasikan keluarga Bauer untuk Anda." Melihat Aiden bertingkah sangat baik,
Harvey menyambungkan kembali tangannya yang patah dan kakinya yang patah. Aiden kemudian mengenakan gips di kakinya yang terluka. Dia diperkirakan pulih dalam beberapa hari. Aiden menguraikan dengan hati-hati rencananya untuk segera naik ke kekuasaan dalam keluarga Bauer, bagaimana bekerja sama dengan Rahel, dan bagaimana menyingkirkan lawan lainnya. Aiden Bauer adalah penjahat terus-menerus. Rencananya kejam dan jahat, tidak manusiawi dan jahat. Di sisi lain, mereka mudah digerakkan. Harvey tidak tertarik untuk ikut campur. Sebaliknya, dia membuat Tyson dan yang lainnya bekerja sama dengan Aiden selama seluruh proses. Jika mereka membutuhkan lebih banyak tenaga kerja, mereka dapat mengumpulkan beberapa orang dari Bakut. Setelah itu, Rahel pergi ke kantor notaris untuk mentransfer semua saham grup Kaizen di tangannya kepada Harvey. Hanya dengan seperti itu, Harvey menjadi pemegang saham, ketua, dan CEO terbesar grup Kaizen, semua di waktu yang sama. Aiden menunjukkan kepada Harvey Lamborghini yang baru saja dia beli, menangis dan berteriak agar Harvey menerimanya. Setelah pekerjaan selesai, Rahel dan Aiden pergi pada saat yang bersamaan. Namun, ketika mata mereka bertemu, keduanya langsung jatuh ke dalam ketidaksenangan. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, ada kemungkinan besar bahwa keduanya akan mencoba untuk saling menusuk dari belakang ketika yang lain tidak melihat. Inilah yang diantisipasi Harvey. Harvey tidak tinggal di area pertanian lagi dan menuju Hotel Bintang 5 di area Muara, Hotel Praha, salah satu yang telah diatur Tyson dan anak buahnya. Tepat ketika Harvey berbaring di tempat tidur yang nyaman, ponselnya menerima pesan teks itu dari Yona. Dia dengan hormat bertanya kepada Harvey kapan dia punya waktu, karena dia akan mengirim hadiah kecil atas nama Benjamin. Harvey tidak menjawab. Dia menyipitkan matanya ke sungai Huangpu di luar jendela. Harvey belum mempertimbangkan untuk menghubungi Benjamin dan Yona secepat ini. Pada saat ini, ponselnya bergetar. Kali ini, itu adalah panggilan telepon. Bab 1640 alamat penelepon nomor cantik ini adalah Mordu. Itu adalah angka yang kebanyakan orang tidak bisa dapatkan. Awalnya, Harvey mengira penelepon itu adalah Yona. Karena itu, dia menunggu sampai pihak lain menelepon 2 atau 3 kali sebelum akhirnya mengangkat teleponnya. Segera, suara tidak sabar berteriak dari sisi lain, "Apa kau, Harvey?" Pihak lain tersebut bukanlah Yona, tetapi dari suaranya, dia seharusnya seorang gadis berusia awal 20-an. "Ya, ini aku," kata Harvey dengan penuh minat. "Siapa ini?" Pihak lain telepon mendengus. "Harvey, sang pangeran York, kau selalu berada di atas kuda tinggimu. Mordu bukan daerah terpencil seperti Bakut, kau datang berbaris ke Mordu untuk melindungi kami semua, tetapi kau tidak pernah tahu kapan kau akan tersandung dan jatuh." Setelah beberapa dosis sarkasme dari pihak lain telepon itu, dia akhirnya mengungkapkan, "Aku Hailey Smith, sepupu Yvonne." Harvey tercengang sejenak, sepersekian detik kemudian dia berseru, "Bagaimana dia? Apa dia baik-baik saja? Aku ingin bertemu dengannya." Hailey mencibir sinis. Dia baik-baik saja, tapi dia juga berada di tengah-tengah hal yang sangat penting sekarang, jadi tidak nyaman baginya untuk menghubungi dunia luar. "Setelah menerima pesan teksmu hari ini, dia memintaku untuk meneleponmu. Apa kau benar-benar di Mordu?" Harvey berkata, "Ya, aku tiba di sini siang tadi. Jika tidak ada kabar dari Yvonne malam ini, aku akan pergi ke keluarga Smith besok." Harvey tidak menyebutkan bahwa dia telah mengirim seseorang untuk menyelidiki keluarga Smith, hanya agar orang itu akhirnya hilang. Sebaliknya, dia langsung menyatakan tujuannya. Menemukan Yvonne adalah tujuan utama perjalanan ini. Karena itu, Harvey bersedia menaklukkan Rahel dan Aiden, dan menyelesaikan masalah dengan cabang Longman sesegera mungkin. Akan lebih baik untuk memiliki kekuatan Longman di sisinya ketika dia mengunjungi keluarga Smith. Adapun identitasnya sebagai kepala inspektur, dia tidak berniat mengeksposnya untuk saat ini. Lagi pula, dia sudah menjanjikan ini pada Sam. "Kau punya banyak keberanian, bagaimana kau bisa masuk ke Mordu dengan santai?" Hailey tampak agak marah. Dia melanjutkan, "Apa kau tahu berapa banyak tekanan yang harus ditanggung Yvonne karena perilaku sembronomu?
Mungkin ada masalah yang lebih besar? Bagi Hailey, orang seperti Harvey tidak memenuhi syarat untuk berhubungan dengan Yvonne, apalagi berteman. Tapi Harvey acuh tak acuh. Dia sekretaris pentingku dan dia pergi tanpa pamit. Aku tidak bisa menghubunginya, jadi tentu saja, aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kau pasti tidak tahu malu. Aku mendengar bahwa kau adalah menantu yang tinggal menumpang dan kau membuat perusahaan menggunakan pengaruh ayah mertuamu. Apa kau pikir kau adalah orang yang sukses setelah menjadi CEO? Kau tahu siapa sepupuku, beraninya kau mengganggunya? Kata-kata Hailey penuh dengan penghinaan. Keluarga Smith adalah salah satu dari 10 keluarga teratas di negara besar. Kau hanya seorang CEO bagi kami. Kau tidak lebih dari seorang pesuruh. Aku meneleponmu untuk memberitahumu agar segera kembali ke Buckwood. Kau tidak punya hak untuk bertemu dengan keluarga Smith. Sepupuku juga tidak akan berbicara denganmu. Harvey menyipitkan matanya. Apakah aku punya hak atau tidak? Itu bukan terserahmu. Dan apakah Yvonne mau menemuiku atau tidak bukanlah sesuatu yang bisa kau putuskan? Jika kau tidak dapat menjelaskan dengan jelas mengapa Yvonne tidak bisa datang menemuiku sampai kau perlu meneleponku, maka aku minta maaf, tetapi aku harus pergi menemui keluarga Smith besok. Kata-kata Harvey membuat Hailey gemetar karena marah. Dia mendesis dengan gigi terkatup. Baik, kalau begitu, aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Besok, jam 10 pagi, di restoran barat atap Hotel Praha, aku hanya akan menunggumu selama setengah jam. Jika kau melewatkannya, maka jangan salahkan aku, Bip. Dengan amukan arogan itu, Hailey langsung menutup telepon. Harvey kemudian mengirim pesan teks ke Yona.